Puji Tuhan, senang sekali Mr. Crystal, Miss Tasya, dan Miss Daisy bisa ketemu dengan kalian lagi. Yuk kita siapkan hati kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian kita, Bapa, Aku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami dapat mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau bimbing sertai urapi setiap kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hari ini hadir. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka,
bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersukacitalah sekarang, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Beri kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian kita. Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu pun kan terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kalau kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam untuk mendengarkan dari sebagian firman-Mu. Kiranya firman ini tertanam dalam hati kami, terlebih dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan waktu yang ada ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak, puji Tuhan kita bisa kembali berkumpul lagi di ibadah SD Kristen Elim kita hari ini. Anak-anak, hari ini Miss Evi mau sampaikan satu cerita, tapi sebelum itu Miss Evi mau tanya dulu, apakah kamu pernah merasa takut? Ketakutan itu banyak sekali, takut guntur, takut kilat, takut gelap, takut cacing, takut ular, takut kecoa, bahkan takut banyak sekali. Ketakutan-ketakutan seperti itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali merasa takut. Nah, hari ini Miss Evi mau bercerita tentang rasa takut yang dialami
oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita buka dulu dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di situ bercerita tentang angin ribut diredakan. Suatu kali Yesus bersama murid-murid itu naik ke atas sebuah perahu. Lalu karena Yesus melayani seharian, Yesus itu menjadi capek dan lelah. Akhirnya Yesus itu tertidur. Waktu Yesus sedang tertidur, tiba-tiba angin itu bertiup dengan sangat kencang hingga menimbulkan gelombang di danau tersebut. Karena gelombangnya sangat besar, murid-murid berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan kapal mereka biar kapal mereka nggak tenggelam. Mereka berusaha dengan segala cara menarik layar, membuang air yang ada masuk di dalam perahu, lalu berusaha menjaga keseimbangan perahu dengan berbagai cara. Tapi karena gelombang itu semakin besar, kapal itu hampir-hampir tenggelam. Karena murid-murid sudah kehilangan akal mau melakukan apa. Mereka berteriak, "Guru, tolong kami, kita binasa." Lalu Yesus bangun dan Yesus menghardik angin dan danau itu. Seketika itu juga angin dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu murid-murid kaget, tercengang, terkagum-kagum, bingung. Yesus ini siapa sih? Sampai-sampai angin dan badai pun taat sama dia. Anak-anak, lalu Yesus katakan sama mereka, "Hei, kamu orang yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Wah, murid-murid mengalami satu ketakutan yang besar karena mereka ada di situasi yang gak bisa mereka kendalikan. Walaupun saat itu mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka gak langsung minta tolong sama Yesus. Mereka berusaha dengan segala cara untuk menyelamatkan kapal tersebut. Sampai-sampai sudah kehabisan cara, baru mereka bangunkan, "Tuhan Yesus, tolong!" Gitu. Anak-anak, seringkali kita pun seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika kita dalam masalah, ketika mama dan papa ada masalah, ketika kamu mungkin belum bayar uang sekolah, ketika pelajaranmu kamu ribet dan bingung, kok pelajarannya susah, seringkali kita berpikir dengan caranya kita untuk selesaikan masalahku. Wah, aku nyontek wes, tanya temanku, aku nggak mau belajar. Mama dan papa bertengkar, aku nggak mau, aku juga ikut teriak-teriak. Atau berbagai cara kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seringkali timbul dalam kehidupan kita. Kadang-kadang karena ada masalah kita menjadi takut dan mulai kurang percaya sama Tuhan. Benarkah Tuhan Yesus itu ada? Kata Miss Evi, Tuhan Yesus itu mengasihiku. Tapi kok aku punya masalah? Kata kakak-kakak di sekolah minggu, Tuhan Yesus itu sangat sayang sama anak-anak. Tapi kok nilaiku jelek? Tapi kok papa mamaku bertengkar? Tapi kok aku kalau kayak gini, gimana masa depanku? Semua ketakutan, dan ketakutan. Tapi hari ini kita mau belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Anak-anak, satu-satunya cara untuk menghilangkan ketakutan dalam diri kita adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Miss Evi harap kamu, Miss Evi, mama, papa, siapapun yang hari ini menyaksikan ibadah kita bersama-sama, ingat, satu-satunya cara untuk menghilangkan rasa takut kita harus belajar percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita nggak akan pernah takut menghadapi apapun situasinya, apapun masalahnya. Coronanya nggak hilang-hilang, nggak apa-apa. Selama kita percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak perlu takut. Amin, anak-anak. Selama kita pegang Tuhan Yesus dengan erat-erat, kamu nggak perlu takut. Karena kamu, Miss Evi, mama, papa, semua kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, gimana caranya supaya kita tetap percaya sama Tuhan Yesus? Yang pertama, selalu punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, akhirnya kita makin percaya sama Tuhan Yesus. Karena dikatakan iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman, membaca firman,
merenungkan firman membuat kita timbul iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kamu harus sering-sering dan suka untuk berdoa. Dengan berdoa, kamu dapat mengerti Tuhan mau memimpin hidupmu ke arah mana. Tuhan mau arahkan kamu kepada apa. Tuhan mau selesaikan masalahmu seperti apa. Miss Evi harap dua hal ini kamu ingat baik-baik untuk dapat percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulailah dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan sukalah untuk berdoa. Maka Miss Evi percaya apapun situasi hidupan kita, apapun yang sedang terjadi, gak akan buat kita takut karena kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, demikian cerita firman Tuhan Miss Evi. Tetap semangat di rumah, tetap andalkan Tuhan, dan jangan lupa percaya kepada Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kami takut, ketika kami dalam masalah, ketika apapun situasi di depan kami mau belajar untuk mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati semua anak-anak SD Kristen Elim biar mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Orang tua yang mendampingi pun Tuhan berkati senantiasa. Semua guru-guru yang ada pun diberkati oleh Tuhan. Kami mau mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ibadah kita minggu depan. Ingat 3M, tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan tetap di rumah aja. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.